Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, perkenalkan dengan Bunika Lestari. Hari ini materi seni budaya membahas tentang konsep seni. Apa itu konsep seni? Konsep seni adalah perancangan atau rancangan dalam pembentukan seni yang berupa ide atau gagasan yang akan membentuk suatu karya seni. Berikut adalah pengertian seni dalam konsep seni. Yang pertama adalah menurut Sudarso SP tahun 2006. Seni adalah karya manusia yang mengkomunikasikan pengalaman batin lalu disajikan secara ilmiah atau indah dan menarik hingga merangsang timbulnya pengalaman batin pula pada orang yang menikmatinya. Yang kedua adalah menurut Plato. Teori seni ini mengatakan bahwa seni adalah suatu usaha untuk menciptakan tiruan alam. Sedangkan menurut Ahdiyat Kartamiharja, bahwa seni adalah kegiatan manusia yang merefleksikan kenyataan dalam suatu karya untuk membangkitkan pengalaman spiritual penerimanya. Oke, berikut kita bahas tentang aspek pengertian seni. Yang pertama adalah pembuat atau pencipta yang disebut dengan seniman dan pekerja seni. Yang kedua adalah hasil ciptaan atau buatan seniman yang disebut dengan karya seni. Yang berikutnya adalah aspek penikmat seni yang disebut juga sebagai pengamat seni dan kolektor. Sekarang tentang teori seni. Teori seni di sini ada teori mimesis yang mengatakan bahwa seni adalah suatu usaha untuk menciptakan tiruan alam. Yang di sini di dalam teori Plato ya. Yang berikutnya adalah teori instrumental. Teori instrumental berpijak pada pemikiran seni mempunyai tujuan tertentu. Yang berikutnya adalah teori formalistis. Elemen-elemen pembentuk seni memancarkan nilai-nilai estetis. Yang terakhir adalah teori abad ke-20 yang menitik beratkan pada kritik dan apresiasi. Berikutnya konsep seni ditinjau dari segi aspek fisik. Dari aspek fisik di sini ada dua yang kita bahas yaitu tentang seni rupa dua dimensi. Apa karya seni rupa dua dimensi? Karya seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang hanya bisa dilihat dari satu sisi, ya. Dan unsur pembentukan karya seni, misalnya titik, garis, bentuk, warna, bidang, tekstur, dan gelap terang. B adalah karya seni rupa tiga dimensi, yang di sini bisa dilihat volume, ya. Jadi karya seni ini bisa dilihat dari segala arah. Yang kedua adalah aspek isi. Aspek isi ini yaitu tentang tema dan makna karya. Berikutnya aspek estetik. Di dalam aspek estetik ini, yang pertama pemahaman karya sebagai objek estetis. Yang berikutnya adalah pemahaman terhadap manusia sebagai subjek yang menciptakan dan mengamati karya yang estetis. Yang berikutnya adalah aspek nilai. Aspek nilai di sini dibagi menjadi tiga, yaitu nilai pakai atau nilai ekonomi. Yang berikutnya nilai kisah, yaitu berupa nilai religius, moral, historik, dan lain-lain. C. Nilai formal atau nilai desain. Berikutnya di dalam membuat sebuah konsep berkarya seni, yang harus dilakukan tahap-tahapnya adalah tiga. Adalah 5. Yang pertama, kita melakukan pengamatan dan penelitian tentang objek yang akan kita jadikan sebagai karya. Untuk objek karya ya. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, membuat sketsa dan membuat rancangan gambar. Yang berikutnya, mengeksekusi konsep. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Nah, di sini anak-anakku sekalian, di sini adalah contoh pameran karya seni rupa. Yang alhamdulillah ini adalah pameran karya seni rupa online yang dilaksanakan oleh Bunika dan teman-teman dari seluruh Indonesia ya. 75 karya wanita pelukis Indonesia. Ya. Nah, ini pesertanya dari seluruh Indonesia.
Alhamdulillah Bu Nike mewakili Tuban. Pameran ini berlangsung dari tanggal 1 Agustus sampai 17 Agustus. Ini masih bisa kalian lihat ya, itu di akunnya nanti bisa dilihat di situ. Nah, ini karya yang Bu Nike pamerkan di pameran online. Nah, judulnya adalah Pesona Lohgung. Karya Nike Lestari, ukuran 100 x 100 cm, media oil on canvas, dibuat pada tahun 2018. Konsep karya, nah ini yang akan Bu Nike sampaikan. Biar kalian nanti jelas ya tentang konsep karya. Contohnya adalah seperti ini. Ya, dari tadi mohon maaf. Nah, ini perahu sebagai inspirasi lukisan ya. Ini kita kembali lagi. Konsep karya yang disampaikan Bu Nike bahwa perahu dengan segala aspek pendukungnya yang saya gunakan sebagai inspirasi dalam membuat karya seni. Yaitu dengan makna bahwa perahu sebagai sebuah sarana transportasi di laut yang mampu secara konsep berpikir menjadi sebuah simbol perjalanan hidup manusia di dalam mencapai tujuan hidup. Ombak, hujan, dan badai adalah tantangannya. Ketika kita mampu melewati semua itu, impian hidup kita akan terwujud. Oke ya, jadi itu yang dimaksud dengan konsep karya di sini ya. Yang berikutnya adalah tugas. Oke, tugasnya adalah membuat gambar alam benda dengan teknik pointillis atau titik-titik. Contohnya membuat buah, bunga, daun, botol, dan lain-lain. Silahkan nanti kalian pilih gambar apa yang ingin kalian buat. Bebas ya. Berikut media yang digunakan adalah kertas gambar A4 yang kecil ya. Berikutnya juga ballpoint, pensil untuk sketsa, spidol warna bisa dipilih salah satu. Atau misalkan mau warna juga boleh, spidol warna-warni. Terus yang kedua adalah tugasnya membuat konsep karya seperti contoh yang Bu Nike sampaikan di atas tadi. Nah, ini contoh tugas. Jadi biar kalian tidak bingung, ya ini contoh tugasnya nanti kira-kira seperti ini. Ini adalah sebuah gambar apel yang Bu Nike buat ya dengan teknik pointillis, titik-titik. Ya, pertama dengan membuat sketsa, terus dieksekusi dengan menggunakan titik-titik. Nah, lebih baik kalau memakai drawing pen dari 01 sampai 02. Jadi nanti gelap terangnya bisa tersampaikan secara baik. Nah, ini contoh tugas ya nak ya. Judul karya adalah apel. Terus karya ini kalian tulis dengan nama dan kelas kalian masing-masing. Ukurannya A4, medianya bisa ditambahkan di sini pensil, ballpoint di atas kertas gambar. Konsep karyanya, apel mempunyai bentuk dan warna yang indah. Mungkin rasanya juga sangat manis ya, banyak kandungan vitamin. Terus menggambar buah apel sebagai wujud rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Oke, ya demikian tugasnya. Oke, terima kasih. Seandainya ada hal-hal yang perlu disampaikan nanti bisa ditanyakan langsung ke Bu Nike. Seandainya ada hal yang kurang paham bisa melewati teman-teman di 10 TPM 6. Oke ya, terima kasih. Bu Nike akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.